Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dan dalam kedinginan dan curah hujan yang luar biasa, ya masih bisa diizinkan untuk pergi ke Masjid Rizqan Hasanah ini. Dan ini tentunya tanda bahwa Allah itu masih sayang pada kita. Tanda bahwa Allah masih memperhatikan kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini, dari mulai berjamaah sholat subuh dan tadabbur yang akan kita lakukan, membawa keberkahan untuk kita semua yang hadir di sini, untuk kedua orang tua kita, untuk istri dan anak-anak kita, bahkan cucu kita, untuk kedua mertua kita, untuk orang-orang yang telah berjasa kepada kita, untuk masjid ini dan untuk bangsa ini. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita jalan sambil menyiapkan. Pada hari ini kita akan mentadaburi, kita akan merenungkan, bukan sekedar qiraah membaca, tapi lanjutan dari tilawah, membaca bersama artinya, dan kita mentadaburi pesannya. Karena Al-Quran itu adalah untuk kita. Jadi apapun yang disampaikan itu harus bermakna untuk kita. Jadi ayat Al-Quran surat Al-Qasas ayat 51 sampai 57 ini menghadirkan atau menyajikan sebuah rangkaian pesan Allah yang utuh tentang bagaimana kebenaran al-haq itu disampaikan. Yang sudah ada di HP boleh, ini kayaknya untuk melengkapi ya. Siapa tuh ada pertanyaan atau mungkin sedikit. Tapi yang bedanya kita adalah ada keberkahan karena berada di masjidnya Allah. Jadi bagaimana manusia merespon kebenaran itu? Dan mengapa sebagian orang memilih beriman, sementara yang lain menolak iman? Rangkaian ini tidak hanya berbicara tentang masa lalu, tapi memotret keadaan keimanan manusia sepanjang zaman. Yang terbawa ternyata kacamata hitam, enggak apa-apa. Oh, enggak bawa, silakan. Pada bagian pertama, Al-Quran menegaskan bahwa wahyu disampaikan secara berkesinambungan dan penuh kejelasan. Allah tidak membiarkan manusia berjalan dalam kebingungan, tapi menyambungkan firman-Nya dengan berbagai cara agar hati cukup memiliki kesempatan untuk sadar dan kembali. Menariknya, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa iman justru tumbuh pada hati-hati yang jujur, yang tulus. Bahkan dari kalangan yang sebelumnya berada di luar komunitas Muslim, banyak ya. Yang Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi, tapi mereka lebih bisa menerima Islam ketimbang atau daripada yang sudah Muslim sejak lahir.
Ini menegaskan bahwa hidayah tidak terikat pada identitas, tradisi, leluhur, keturunan, atau kedekatan hubungan masyarakat, melainkan dikenali oleh hati yang tunduk dan tulus mencari kebenaran. Jadi kalau mencari kebenaran, pasti Allah akan tunjukkan kebenaran itu. Bagian kedua, menggeser perhatian dari penerimaan iman ke persoalan nyata dari iman itu apa. Al-Quran menggambarkan bahwa mukmin sejati bukan hanya sebagai orang yang mengucapkan keimanan, syahadat, aku Islam, tetapi sebagai pribadi yang sabar dalam ujian. Itu buah dari iman, luhur dalam akhlak, dan dewasa dalam bersikap sosial, berhubungan sesama kita. Mereka membalas keburukan dengan kebaikan. Ini salah satu cirinya, buah dari iman, membalas keburukan dan dengan kebaikan. Menyalurkan rezeki dengan kepedulian, serta mampu menjaga martabat diri ketika berhadapan dengan provokasi atau cemoohan, ejekan, celaan. Disinilah iman diuji, bukan di ruang pengakuan, saya iman, saya Islam. Tapi ketika kita dicela dikit aja langsung naik pitam. Tetapi di medan akhlak dan interaksi saja, di tengah masyarakat iman kita diuji. Di tengah kita bekerja, di tengah kita berkeluarga, ya. Dan bagian ketiga yang akan dilihat, mudah-mudahan sampai, kalau nggak sampai pun, tapi ini yang disampaikan oleh Al-Quran. Al-Quran membawa siapapun yang mau mentadaburnya, yang mau membacanya adalah pada hakikat terdalam dalam hidayah dan penolakan terhadap hidayah. Hidayah ditegaskan sebagai hak mutlak Allah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki kuasa untuk memberikannya kepada orang yang paling beliau cintai, itu Abu Thalib, ya. Dia wafat dalam keadaan tidak berislam. Namun Al-Quran juga menyingkap alasan batin mengapa manusia menolak kebenaran. Kenapa mereka tidak beriman? Itu hatinya. Karena siapapun yang mencari, Allah akan kasih hidayah. Tapi seringkali hati kita tertutup dengan urusan-urusan yang di luar hidayah itu, misalnya kepentingan sosial, kedudukan, jabatan, dan sebagainya. Apa itu alasannya? Ketakutan kehilangan kenyamanan dunia, tidak dihormati lagi, kehilangan posisi politik, dan lain sebagainya. Atau keamanan, atau jangan-jangan kalau Islam dengan baik, rezekinya berkurang. Ketakutan inilah yang sering menutup mata hati kita, termasuk kita, ya. Meskipun tanda-tanda kebenaran telah nyata. Melalui 3 kelompok ayat ini, Al-Quran, Al-Qasas 51-57 mengajak kita untuk bercermin, untuk mengaca, ya, berkaca diri kita dengan ayat ini. Apakah kita telah jujur, tulus, ikhlas hati kita mendengar wahyu, bukan sekedar menikmati alunan indahnya, qiraahnya, tapi pesannya. Apakah kita mau mendengar pesannya? Apakah iman kita telah menjelma menjadi akhlak? Apakah kita yang mengaku beriman akhlaknya sudah baik? Karena itu adalah buah dari iman. Dan apakah kekuatan duniawi yang diam-diam menghalangi kita dari ketaatan penuh pada Allah Subhanahu wa taala? Persoalan duniawi yang menghalangi kita. Maka mentadaburi ayat-ayat ini bukan sekedar memahami pesan Al-Quran, tetapi menilai ulang, kita bercermin, menilai ulang diri kita. Posisi kita sendiri di hadapan wahyu atau di depan Al-Quran. Mohon maaf kalau kelihatan agak hitam, yang terbawa kacamata hitam, agak hitam. Kita mulai dengan ayat yang ke-51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadzakkarun. Dan sungguh
telah kami sambungkan kepada mereka Al-Quran agar mereka mengambil pelajaran. Allah sudah menyampaikan kepada kita Al-Quran agar kita mengambil pelajaran. Sementara kita belum sampai ke situ. Kita baru sampai membaca. Itu pun alhamdulillah. Belum sampai kepada mengambil pelajaran. Padahal tujuan Al-Quran adalah hudan. Dan hudan bisa diterima kalau sudah menjadi pelajaran bagi kita semua. Untuk memudahkan pemahaman, pendalaman, mari kita analisis, kita potong pendek-pendek ya, untuk memudahkan kita. Walaqad wassalna lahumul qaul, dan sungguh kami telah sambungkan kepada mereka Al-Quran. Kata wassalna, udah kelihatan ya, sudah. Belum, nggak apa-apa, lanjut aja. Menunjukkan kesinambungan dan keterhubungan Al-Quran dan keterhubungan. Al-Quran tidak diturunkan secara terputus dan acak, tapi diulang. Misalnya saya contoh aja. Ada cerita Nabi Musa, di Al-Baqarah ada, di surat lain ada, di surat lain ada. Supaya apa? Supaya memberikan kesempatan kita untuk merenungkan berkali-kali. Melainkan tersambung ayat demi ayat, kisah demi kisah, dan peringatan demi peringatan. Allah mengulang pesan dengan berbagai gaya. Ada yang melalui bercerita tentang kisah para nabi, mengajak kita berdialog, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, gitu ya, dialog. Ada menyampaikan dengan permisalan, perumpamaan. Ada dengan janji, Allah menjanjikan surga, Allah mengancam neraka, ya. Agar kebenaran itu tidak hanya sampai ke telinga, tetapi menembus hati. Kisah kita bisa terasa kalau dengan kisah. Salah satu imam ahli tafsir yaitu At-Tabari menjelaskan bahwa maksud ayat ini adalah menyampaikan argumen atau hujjah secara berlapis dan berkelanjutan, diulang lagi. Jadi bukan buku teks seperti buku ilmiah yang berlanjut, tapi ini diulang. Coba lihat kalau baca Al-Quran, ketemu lagi dengan redaksi yang berbeda supaya terpaut dengan hati kita. Struktur yang mana yang bisa kita tangkap, sehingga tak ada alasan bagi manusia untuk mengatakan bahwa kebenaran datang secara tiba-tiba atau tidak jelas. Jadi kalau mengatakan tidak jelas karena tidak mengkajinya berulang-ulang. Di penyambungan wahyu adalah bentuk kasih sayang Allah agar manusia memiliki cukup waktu, ruang pikir, dan kesempatan untuk sadar. Jadi Allah menginginkan kita memberikan ruang, memberikan waktu untuk paham. Ayat ini juga menegaskan bahwa kegagalan manusia dalam menerima kebenaran, dalam menerima Al-Quran, bukan karena pesan Allah tidak jelas atau kurang jelas, melainkan karena hati yang enggan tersambung dengan Al-Quran, dengan kebenaran. Firman Allah telah tersambung, tetapi hati manusia sering putus. Kala balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hatinya tertutup dengan dosa, ulah perbuatan mereka. Lahum, kepada mereka. Kalimat ini menegaskan, kata ini menegaskan bahwa Al-Quran ditujukan secara langsung kepada manusia. Lahum, ya, seluruh manusia, tidak untuk beriman, tidak untuk yang Islam, ya. Bukan hanya kepada Nabi atau generasi tertentu. Wahyu tidak eksklusif untuk kaum beriman saja, tetapi juga disampaikan kepada mereka yang ragu, ingkar, atau menolak. Allah tidak membatasi penyampaian kebenaran ini hanya kepada orang yang sudah siap menerimanya, karena boleh dibaca. Dan tidak sedikit orang yang berilmu yang mencari kebenaran
pada akhirnya bisa menerima ajaran Al-Quran Islam. Ada ahli matematik, ada ahli sejarah, ada ahli biologi, karena mereka menemukan dan mencari kebenaran. Dalam konteks surah Al-Qasas, ayat ini datang setelah kisah panjang tentang Musa beberapa minggu yang lalu, tentang Fir'aun dan Quran. Kisah-kisah itu tidak hanya untuk dikenang sebagai sejarah, bukan hanya untuk pengantar tidur, tapi diarahkan kepada mereka yang hidup setelahnya agar bercermin. Jangan-jangan kita seperti Fir'aun. Setiap membaca Al-Quran, pada hakikatnya sedang diajak masuk ke dalam dialog ilahi, dialog dengan Allah yang hidup dan masih relevan dengan kekinian. Dalam hidup sehari-hari, kepada mereka mencakup siapa saja yang mendengar ayat Allah, orang berilmu maupun orang awam, semua orang yang taat maupun yang lalai, tidak ada yang dikecualikan dari seruan peringatan, namun tidak semua memilih untuk menanggapi. Baik, yang terakhir, la'allahum yatadzakkarun, agar mereka mengambil pelajaran. Tujuan utama penyambungan wahyu kepada kita bukan sekedar informasi supaya tahu, bukan. Setelah itu disampaikan kita tahu, kayak kita baca koran, bukan itu. Tetapi tadzakur itu yang dibangkitkan kesadaran, kita menjadi sadar. Kemudian yang disentuh adalah ingatan dan refleksi batin, kita bercerminkan dengan ayat Al-Quran. Misalnya dengan perintah, sudahkah saya mengerjakannya? Dengan kisah yang buruk, jangan-jangan saya seperti itu. Namun tadzakur hanya mungkin terjadi pada hati yang mau merendah dan bersikap bersedia mendengar, mau nggak mendengar, karena lebih banyak orang yang tidak mau mendengar. Oleh karena itu keberadaan kita di sini sudah siap mendengarkan pesan-pesan Allah, dan Allah pilih kita menjadi tamunya pada pagi hari yang berbahagia. Dalam kenyataan hidup, banyak orang membaca atau mendengar Al-Quran berulang kali, tetapi tidak mengalami perubahan. Kita berarti belum tadzakur, belum dibangkitkan kesadaran kita. Bukan karena ayat kurang kuat, melainkan karena hati tidak dihadirkan ketika kita membaca. Ayat ini mengingatkan bahwa wahyu telah cukup jelas, dan kegagalan pengambilan pelajaran adalah tanggung jawab kita. Jadi kalau kita nggak paham, salahnya kita. Bukan kurangnya petunjuk dari Allah. Mari kita ringkaskan dengan bahwa ayat ini berarti bahwa Allah menyampaikan ajarannya secara berulang-ulang, terus berkaitan, dan mudah diikuti agar manusia dapat memahami dan merenungkannya. Sebenarnya mudah kalau kita mau mengerjakannya. Contoh sederhananya bagi kita ya, supaya kita paham. Seorang guru yang menjelaskan satu pelajaran dengan banyak contoh dan pengulangan dari berbagai sisi, supaya murid benar-benar paham dan tidak mudah lupa. Nah, Al-Quran juga demikian. Kisah, perintah, peringatan itu disampaikan secara berulang-ulang, bersambung, dan saling melengkapi agar manusia tersadar, belajar kesalahan, dan mau mengikuti petunjuk Allah. Nah, maka dari ayat yang pendek ini kita dapat mengambil satu pesan. Yang pertama, Allah tidak menyampaikan kebenaran secara tergesa-gesa. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memberi manusia berproses kita. Bukan harus tiba-tiba jadi orang yang taat
Tetapi Allah mengajarkan kita, menyukai kita tumbuh dalam proses. Bukan tekanan yang instan. Kebenaran disampaikan secara bertahap dan berkesinambungan agar manusia memiliki kesempatan untuk berpikir. Berpikir itu tadzakur tadi ya, dan sadar. Ini sekaligus membantah anggapan bahwa manusia dihukum tanpa peringatan yang cukup. Jadi Allah sudah adil sebenarnya. Ya sudah sampaikan semua yang Allah inginkan, semua tuntunan, semua ajaran. Hanya kita mau memikirkannya atau tidak. Yang kedua, masalah manusia bukan kurangnya petunjuk, tetapi lemahnya refleksi, bercermin dengan ayat itu. Misalnya ayat larangan, apakah saya sudah menjauhi larangan itu? Ketemu dengan perintah, apakah sudah melaksanakan perintah itu? Ketemu dengan cerita, apakah saya bukan orang yang melakukan keburukan seperti yang dicontohkan dalam kisah. Yang ketiga, kisah Al-Quran adalah cermin, bukan sekedar sejarah. Cermin, untuk cermin itu kaca, untuk kita melihat diri kita. Kalau kita bercermin, kita lihat jenggot kita, muka kita, diri kita yang sesungguhnya. Surah Al-Qasas penuh dengan kisah kekuasaan, kesombongan, dan kehancuran. Ayat ini menegaskan bahwa kisah-kisah tersebut disambungkan kepada kita agar kita bercermin. Bukan sekedar mengagumi masa lalu, kehebatan masa lalu. Tanpa refleksi, tanpa kita mencerminkan, menghadapkan kita dengan cermin, dengan ayat itu, kisah hanya menjadi hiburan rohani aja. Ya enak kalau lagi maulidah, misalnya diceritakan. Ya di situ aja. Tapi untuk kita apa? Padahal Quran itu untuk kita, untuk petunjuk. Bukan cerita untuk cerita. Yang keempat, tadzakur menuntut kerendahan hati. Tidak menyombongkan. Kalau kita udah merasa seorang sarjana lebih pintar dari Al-Quran, ya nggak akan masuk. Lebih pintar dari Allah, nggak bisa masuk. Mengambil pelajaran dari wahyu membutuhkan sikap batin yang mau tunduk. Tunduk di hadapan Allah, tunduk di hadapan Al-Quran. Orang yang sombong secara intelektual, karena cerdas, hebat gitu ya, atau merasa cukup dengan dirinya, saya sudah kaya, saya sudah berkuasa, maka sulit mengalami tadzakur, proses internalisasi di pikiran kita. Meskipun ia dibaca setiap hari, baca sih dibaca, one day one juz, tapi nggak pernah tadzakur. Yang membacanya berpahala, tapi kita tadzakurnya belum sampai. Mudah-mudahan kita dua-duanya. Untuk tidak tadzakur, tafakur tidak perlu tadabburnya, tidak perlu sebanyak ayat itu. Mungkin dari satu juz yang kita baca, ya satu ayat kita tadabburi. Yang kelima, hidayah adalah pertemuan antara wahyu dan kesiapan hati. Siap nggak hati kita untuk mendapatkan hidayah? Kenapa sih orang yang kafir, meles-meles, penentang Islam, tapi kemudian dia mencari-cari, hatinya terbuka, hidayah datang. Allah telah menyempurnakan penyampaian firman-Nya. Tinggal satu hal yang menentukan, apakah hati manusia mau terhubung atau terputus dengan wahyu itu. Ayat ini menutup dengan pesan halus namun tegas. Kegagalan mengambil pelajaran bukan karena kurangnya cahaya, kurangnya ayat, kurangnya wahyu, tapi karena mata hati yang gak terbuka. Mudah-mudahan kita berada di sini, hati kita, Allah menjadikan hati kita terbuka untuk mau mendengarkan ayat-ayatnya, dan kita mau tawadhu, merendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjut ke ayat yang ke-52.
alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Orang-orang yang telah kami berikan kitab sebelumnya, Yahudi, Nasrani, mereka beriman pada Al-Quran. Jadi sebagian Yahudi, Nasrani beriman pada Al-Quran. Mari kita analisis lebih rinci. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi. Orang yang telah kami beri kitab sebelumnya. Ayat ini merujuk pada ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, yang menerima wahyu sebelum Al-Quran, kitab Taurat, kitab Injil. Mereka adalah orang yang masih menjaga kejujuran hatinya, tidak mengubah menambah Al-Quran ya, terhadap suci mereka, kitab suci mereka, tidak mengubahnya demi kepentingan dunia. Kalau kita tahu sejarah Kristen itu bagaimana, yang tadinya orang yang menyembah pada Allah yang Esa malah dibunuh, dibuli, tetapi para ulama yang jahat yang mau tunduk atau tidak memprotes ketetapan konsili di Nicea itu, akhirnya diputuskan bahwa Isa adalah anak Tuhan gitu ya. Jadi yang mengaku Tuhan, menuduh Tuhan itu bukan Tuhan yang mengatakan aku Tuhan, tapi diputuskan dalam konsili ya. Al-Tabari menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bukan seluruh ahlul kitab, jadi yang beriman itu bukan seluruhnya, karena sebagian besar juga sudah sesat, melainkan mereka yang tulus mencari kebenaran dan mengenali tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW sebagaimana tercantum dalam kitab-kitab mereka, membuktikan pengetahuan sebelumnya tentang Alkitab, tentang Injil, tentang Taurat itu menjadi jalan menuju iman, bukan penghalang. Wa idza yutla alaihim, dan apabila dibacakan kepada mereka, ayat ini menekankan bahwa keimanan mereka tumbuh melalui tilawah. Beda qiraah dengan tilawah. Qiraah itu membaca. Alif lam mim. Jadi kalau tilawah itu diikuti dengan maknanya. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Tahu apa yang disampaikan, maknanya itu tilawah. Pembacaan wahyu ya, bukan sekedar perdebatan atau polemik. Mereka tidak menuntut mukjizat baru atau argumen yang berbelit, karena hati mereka sudah terbiasa mendengar firman Allah dengan sikap tunduk. Jadi sebelumnya juga mereka tunduk terhadap Taurat, mereka tunduk terhadap Injil. Imam Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menggambarkan sikap orang-orang berilmu dari kalangan ahlul kitab yang masih lurus, yang masih asli ya. Ketika Al-Quran dibacakan, hati mereka segera mengenali nada kebenaran yang sama dengan wahyu yang mereka telah baca. Ini mengajarkan bahwa Al-Quran paling efektif menyentuh hati ketika dibacakan dengan kejujuran, bukan ketika diperdebatkan dengan kesombongan. Semakin diperdebatkan, semakin jauh dari Al-Quran. Dengarkan dengan hati yang tulus, maka akan masuk ke dalam hati kita. Tidak sedikit orang yang berdebat tentang Al-Quran, tentang ayatnya. Qalu amanna bih, mereka berkata kami beriman kepadanya. Pernyataan iman ini lahir dari secara spontan, tanpa paksaan dan tanpa tawar-menawar. Mereka tidak menunda dengan alasan identitas, suku, kelompok, dan lain sebagainya, atau tradisi, kebiasaan, atau kondisi masyarakat. Iman datang sebagai respon alami dari hati yang mengenali kebenaran. Ini berbicara tentang ahlul kitab ya. Ayat ini juga menunjukkan pada kita ya bahwa perbedaan antara iman yang lahir dari pencarian dan iman yang lahir dari ikut-ikutan. Iman-iman mereka adalah buah dari proses perjalanan panjang tentang kejujuran.
Nah ini mungkin yang sedikit menyangkut kita ya, karena kita boleh jadi, ini kita aja daripada menunjuk orang, kita baru beriman karena ikut-ikutan, karena kita lahir di tengah Islam, belum mencari kebenaran itu sendiri. Ya, alhamdulillah kita lahir dari keluarga Islam. Tapi setelah kita tahu, kita tidak mencari, karena keluarga itu hanya memberikan label, bukan substansi. Dalam kehidupan nyata tidak sedikit orang yang menunda ketaatan karena takut kehilangan posisi, kehilangan kenyamanan, apalagi jadi pejabat, jadi direktur, ya. Atau tidak diterima di kalangan sosial. Kalau melakukan ajaran Islam ya tidak berkelas lagi, gitu. Tidak sosialita lagi. Gimana bisa sosialita pakai jilbab? Ya. Tidak cocok, tidak eksis, tidak cocok dengan logika. Tidak, jadi ayat ini tidak cocok dengan akal. Masa sih di zaman modern ini pembagian waris laki-laki harus 2 kali dari perempuan? Pakai logika. Ayat ini mengajarkan bahwa orang yang jujur terhadap Tuhan tidak akan terjebak pada fanatisme identitas keagamaan. Inna kunna min qablihi muslimin. Sesungguhnya sejak sebelumnya, artinya sebelum datangnya Islam, sebelum mengenal Islam, kami adalah orang-orang yang berserah diri, yang memang tunduk dan patuh pada Allah. Artinya mengikuti ajaran nabinya masing-masing. Tentang hal ini, Imam Ibnu Katsir menegaskan bahwa mereka telah berserah diri secara hakikat sejak sebelumnya. Karena Islam itu pada arti sungguhnya menyerahkan diri kita untuk diatur oleh Allah. Kemudian ayat ini mengajarkan bahwa Islam pada hakikatnya adalah sikap batin sebelumnya menjadi identitas formal. Jadi maksudnya, jadi kita kalau berislam bukan namanya di KTP, tetapi bagaimana sudahkah kita berserah diri kepada Allah? Sudahkah kita mau mengikuti ajarannya? Disuruh sholat kita sholat, suruh puasa kita puasa, suruh sedekah, zakat, infak kita juga sedekah, suruh berbaik-baik kepada orang tua, kita nurut nggak? Mau nggak diatur? Baik, kita tadaburi per poinnya, karena inti tadabur di sini. Al-Quran dikenali oleh hati yang terbiasa tunduk. Mereka beriman bukan karena tekanan, paksaan, apalagi iming-iming Indomie, hadiah beasiswa, ya. Islam itu harus dengan kerelaan hati. Dan di sini juga orang-orang kaum ahlul kitab juga beriman karena itu. Ketundukan batin mereka itulah yang membuat kebenaran mudah diterima. Tilawah lebih kuat daripada perdebatan, daripada kita diskusi, nah siapa yang paling benar. Nah, seringkali kita banyak sekali kelompok LDII, Ahmadiyah, Syiah, belum lagi kelompok-kelompok yang sangat rigid gitu ya. Kita berdebat dengan kelompok A, B, C gitu tentang ayat, kata saya ini, kata dia gitu, kata mereka apa gitu. Ayat ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran dengan hati yang jujur lebih efektif daripada polemik panjang, berdiskusi. Allah sendiri yang akan masuk, wa inna alaina bayanan, kata Allah. Allah sendiri yang akan memasukkan pengertian kepada kita. Wahyu berbicara langsung kepada nurani manusia. Wa inna alaina bayana, kata Allah yang akan memberikan bayan, penjelasan kepada kita. Kebenaran diukur dari sumbernya, bukan dari identitas pembawanya. Sekali lagi, kebenaran bukan dari organisasi apa, ya, bukan dari kiai apa. Sering kita terjebak. Saudara-saudari LDI kan tidak boleh belajar dari manapun, terus dari manpul, dari ustadz-ustadznya. Padahal seberapa banyak sih ilmu yang mereka. Kita harus berendah hati. Ilmu itu luas banget gitu. Kita hanya tahu seujung kuku ya. Jadi yang menjadi
kesadaran itu bukan dari siapa, tetapi dari Al-Quran atau bukan, dari Allah atau bukan, dari Rasul atau bukan, gitu. Sesuai dengan Al-Quran atau enggak, sesuai dengan yang diajarkan Rasul apa enggak. Jadi pengakuan dari Tuhan kami mengajarkan, ini secara objektifnya iman ya. Orang yang jujur dan beri kebenaran meski datang dari luar kelompoknya. Karena banyak sekali orang Yahudi yang tidak mengaku, tidak mau beriman karena ternyata Nabi yang dilahirkan bukan dari golongan Yahudi, tapi golongan Arab. Nah, bagi sekarang kita juga sering kali karena yang mengatakan si A, si B bukan dari kelompok kita, nggak terima hak. Dia kan apa, dia kan apa, dia kan apa gitu kan, daripada disebut enak ya. Nah, kata dia begini, kata dia kalau bukan dari runtuyannya dia itu tidak mau terima. Padahal diterima dan tidak terimanya apakah sesuai dengan Al-Quran, apakah sesuai dengan hadis, itu mestinya, bukan dari siapanya. Islam adalah kesinambungan ketundukan, bukan loncatan mendadak. Jadi keimanan yang matang tidak lahir secara tiba-tiba, ia adalah hasil dari perjalanan panjang berserah diri kepada Allah. Kemudian nomor 5, identitas sejati seorang mukmin adalah sikap berserah diri. Intinya beriman adalah berserah diri di hadapan Allah SWT. Ayat ini mengingatkan bahwa Islam bukan sekedar label sosial, bahwa saya Muslim, orang lain identitasnya apa lagi gitu. Tetapi kondisi hati kita tunduk atau tidak pada Al-Quran, pada kebenaran. Tanda tundukan batin, maka identitas keislaman ya buat apa? Gitu. KTP namanya, Islamnya KTP aja. Isinya mana gitu, bahwa kita itu orang Islam. Ya karena seringkali kita mengklaim saya orang Islam, gitu, tapi kelakuannya nggak Islam. Baik, kita lanjutkan ke surat ayat 54. Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka itu diberi pahala 2 kali lipat karena kesabaran mereka. Ya, ahlul kitab yang beriman, pahala mereka lebih besar, 2 kali lipat. Mereka menolak kejahatan dengan kebaikan dan menginfakkan sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka. Dari kita bisa terlihat nggak Pak? Jelas ya, bisa dibaca paling tidak. Ulaika yu'tauna ajrahum marratain. Mereka itu diberi pahala 2 kali lipat. Kata ulaika ini merujuk pada orang-orang yang disebutkan pada ayat sebelumnya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dan iman mereka kepada Al-Quran ketika ia datang, kepada Al-Quran itu datang. Mereka tidak berhenti pada iman lama, mengikuti Nabi Isa atau Nabi Musa, tetapi menyempurnakan dengan menerima kebenaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak menghapus amal kebaikan masa lalu seseorang ketika ia menerima kebenaran, bahkan justru melipat gandakannya. Jadi amal ketika dia sebelum Islam ya nggak hilang. Tapi kalau dia nggak masuk Islam kan hilang. Dan kalau kita itu pahalanya 1 kali. Kalau dia 2 kali lipat dari apa yang kita terima. Imam Ibn Katsir menjelaskan bahwa pahala ganda ini diberikan karena 2 hal. Yang pertama iman mereka terhadap kitab sebelumnya, 1. Yang kedua iman kepada Al-Quran, jadi 2. Itu yang bisa ya. Beriman kepada kitab Taurat, beriman kepada kitab Injil, 1 nilainya. Yang kedua beriman kepada Al-Quran. Itu pendapat dari Ibn Katsir. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak menghapus amal kebaikan masa lalu seseorang ketika ia menerima kebenaran, bahkan justru melipat gandakannya. Ya, baik. Kemudian bima sabaru, karena kesabaran mereka. Pahala ganda itu tidak datang tanpa harga. Ada harga yang harus dibeli, ditukarnya.
Jadi kesabaran yang dimaksud bukan sekadar menahan diri, tetapi keteguhan dalam menghadapi tekanan sosial, ejekan, dan bahkan penolakan dari lingkungan mereka. Mungkin sering kita lihat ya bagaimana YouTube dari orang-orang yang muslim, bagaimana dia diusir dari keluarganya, diputus gitu ya. Kemudian kadang-kadang mendapatkan penyiksaan. Jadi ini mengajarkan bahwa iman yang tulus hampir selalu diuji. Mereka jarang yang mulus-mulus itu aja. Ada yang diceraikan, ada yang segala macam. Dan nilai iman itu tampak dari kesabaran dalam menjalaninya. Wa yadra'una bil hasanati sayyah, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Sikap ini menunjukkan kematangan keberagamaan. Mereka tidak membalas keburukan dengan keburukan, melainkan menghadirkan akhlak yang lebih tinggi setelah Islam. Yang tadinya hubungannya tidak baik dengan orang tuanya, malah paling sayang kepada orang tuanya gitu ya, kalau sering kita lihat. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah membalas kebodohan dengan kesantunan. Kita juga harus gitu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kita lebih santun kalau ketemu orang yang lebih awam. Permusuhan dengan kesabaran dan kezaliman kita balas dengan keadilan serta kebaikan. Ini bukan, yang kita lakukan itu bukan kelemahan, melainkan kekuatan iman, akhlak seseorang. Dalam kehidupan nyata, sikap ini tampak ketika seseorang tetap jujur meskipun diperlakukan tidak adil, tetap santun meski disakiti. Itu berat ya. Kita kalau disakiti mau balas lagi menyakiti, dan tetap berbuat baik meski dicela. Kita marah lah kalau dicela. Nah itu berarti kita belum beriman dengan baik. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Iman yang sejati tidak berhenti pada pengakuan lisan. Jadi bukan lisan, saya beriman, saya Islam. Karena seringkali kita mengklaim saya iman, saya Islam. Tetapi terwujud dalam dermawanan. Ya. Bagaimana kita ketika kita dermawan, berbagi. Ya. Mereka menyadari bahwa rezeki adalah titipan Allah, bukan milik mutlak pribadi. Jadi jangan sayang kalau diberikan sebagiannya, karena itu titipan Allah. Dan kalaupun kita berikan, maka akan mendapatkan balasan yang lebih banyak lagi. Seperti kita mancing, berbaik hati memberikan cacing sedikit, tapi dapatnya ikan yang lebih besar gitu ya. Imam At-Tabari menegaskan bahwa infak di sini mencakup kewajiban dan kebaikan sunnah. Yang wajib itu kan kayak kita zakat, sunnah itu infak, sedekah ya. Baik dalam keadaan lapang atau seperti syarra wal dharra. Memberi menjadi bukti bahwa iman telah mengakar dalam jiwa. Jadi kalau kita jadi orang yang mau berbagi, itu juga tanda iman ada ya. Karena itu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat ini menegaskan bahwa keseimbangan Islam antara kesalehan pribadi dan tanggung jawab sosial. Jadi bukan diri sendiri, bukan hanya keluarga yang kita perhatikan, coba juga melihat kanan kiri kita, depan belakang kita, saudara-saudara kita terutama, kemudian sahabat-sahabat kita ya. Baik, mari kita tadabburi. Hal yang besar lahir dari iman yang sudah teruji. Allah menjanjikan pahala ganda bukan karena ciri atau identitas, tetapi karena iman yang disertai kesabaran dan keteguhan. Ujian bukan pada tanda penolakan Allah, melainkan jalan menuju kemuliaan. Jadi kalau diuji itu bukan Allah benci, bukan Allah nggak suka. Dikasih kesulitan usaha, diberikan mungkin sakit, bukan Allah sedang membenci kita. Insya Allah mungkin kalau itu lulus ibarat ujian, maka yang lulus ujian akan naik kelas gitu ya. Nah, demikian juga ujian yang disampaikan kepada kita. Yang kedua, kesabaran adalah harga dari kejujuran iman. Orang yang jujur
pada kebenaran hampir pasti diuji itu. Jadi orang yang beriman pasti diuji, termasuk kita. Ya, ayat ini mengajarkan bahwa kesabaran bukan kelemahan tetapi bukti kekuatan batin. Allah adalah wajah nyata dari iman. Akhlak adalah wajah nyata dari iman. Menolak kejahatan dengan kebaikan menunjukkan bahwa iman telah mengubah cara seseorang merespon dunia. Inilah tanda kedewasaan beragama. Jadi kalau kita sudah bisa mengendalikan diri, membalas keburukan dengan kebaikan, maka itu iman kita sudah teruji. Ya. Iman yang benar melahirkan kepedulian sosial. Kalau kita peduli pada saudara, tetangga, yang lain, itu berarti iman kita sudah teruji. Kesalahan sejati bersifat menyeluruh. Ayat ini menyatukan iman, kesabaran, akhlak, dan amal sosial dalam satu kesatuan. Inilah gambaran mukmin yang utuh. Jadi, kalau kita mau menjadi mukmin yang utuh, maka bagaimana akhlaknya? Bagaimana hubungan dengan masyarakat, dengan orang lain? Bagaimana akhlaknya? Bagaimana kesabarannya? Yang sering kita baca ayat ke-55. Wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu. Wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling darinya dan berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagi kalian amal-amal kalian. Salam sejahtera atas kalian, kami tidak ingin berurusan dengan orang-orang yang bodoh. Kalau sepintas lalu aja kita tidak kurang memahami, mungkin bukan tidak paham. Maka oleh karena itu kita penggal-penggal ya, supaya lebih mudah memahaminya. Wa idza sami'u lagwa a'radu anhu. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang sia-sia, mereka berpaling darinya. Perhatikan al-lagwu yang diartikan perkataan yang sia-sia mencakup ucapan batil, misalnya ejekan, itu al-lagwu. Ya, kita jangan balas ngejek, cemoohan, perdebatan kosong kayak kita lihat di TV ya. Dan provokasi para buzzer yang tidak bertujuan mencari kebenaran tapi pembenaran, ya, bukan mencari kebenaran. Nah, sedangkan orang-orang beriman dalam ayat ini tidak terpancing untuk membalas atau melayani hal-hal semacam itu. Yang nggak usah, kalau kita merasa beriman, ya anggap aja anjing menggonggong gitu. Jangan panas telinga. Kita harus belajar menahan diri. Imam Ibn Katsir menjelaskan bahwa berpaling di sini bukan tanda kelemahan. Jadi kalau kita tidak merespon ejekan, cemoohan, itu bukan tanda kita lemah atau ketidakpedulian terhadap apa yang diperdebatkan, tetapi bentuk penjagaan diri dan kemuliaan akhlak. Mereka memilih menjaga waktu, kan habis ya kalau dengan perdebatan yang nggak kosong gitu, waktu habis. Menjaga hati kita jadi dongkol itu berdebat gitu ya, coba kalau lihat di TV atau di medsos. Dan menjaga iman juga dari hal-hal yang tidak bernilai. Nggak ada gunanya kita habis-habisan berdebat. Dalam kehidupan sehari mari kita lihat sikap ini tampak ketika seseorang tidak larut dalam perdebatan kusir. Orang kusir bisa berjam-jam, kita rasa debat kusir apa yang diperdebatkan ya. Gosip, waduh kalau udah gosip, TV aja banyak kan acaranya gosip. Dan ujaran kebencian, kita menghina sana, menghina sini, meskipun dia tidak membalasnya. Jadi orang beriman itu bisa membalas, bukan tidak bisa membalas. Ejekan bisa balas dengan ejekan, olokan bisa dibalas dengan olokan, bisa mendebat berjam-jam, tapi dia menahan diri karena dia merasa aku orang yang beriman. Wahum anil lagwi mu'ridun, kan di dalam yang dijamin imannya, wahum anil lagwi mu'ridun, mereka
murid berpaling dari kata-kata yang tidak bermakna. Wa qalu lana amaluna wa lakum a'malukum, dan mereka berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagi kalian amal-amal kalian. Ungkapan ini menunjukkan sikap tegas namun santun gitu ya. Tegas namun santun. Silahkan kalian mau beragama apa, silahkan mau beramal apa, tapi saya akan tetap beramal baik. Mereka tidak memaksakan kebenaran dengan emosi. Nah, kita tahu kebenaran lantas kita berdebat dengan emosi, tetapi menyerahkan urusan dan pertanggungjawabannya kepada Allah. Setiap orang akan memikul amalnya sendiri. Kita serahkan setelah kita tawasau, setelah kita memberi nasihat, setelah kita memberitahu. Kita jangan marah kalau orang lain tidak mendengar, karena pada ujungnya kita serahkan kepada Allah. Jadi lana amaluna walakum amalukum, itu menyerahkan. Terserah lu, kamu akan tanggung jawab kepada Allah. Saya akan bertanggung jawab kepada Allah, kalian juga akan bertanggung jawab kepada Allah. At-Tabari menegaskan bahwa ini bukan pernyataan relativisme kebenaran. Jadi kalau gitu semua benar dong, gitu. Bukan itu maksudnya. Terserah kamu, terserah aku, itu bukan berarti kita mengakui kebenaran kesalahan orang, bukan. Melainkan penegasan dan tanggung jawab aja itu. Bahwa aku akan bertanggung jawab terhadap amalku. Kalian akan bertanggung jawab tetap apa yang kalian lakukan. Mereka tetap yakin pada kebenaran yang dipegangnya. Kita yakin bahwa ini yang benar, tetapi tidak terjebak dalam konflik yang tidak produktif. Ayat ini mengajarkan keseimbangan antara keteguhan prinsip dan ketenangan jiwa. Salamun alaikum, salam sejahtera atas kalian. Ucapan salam ini bukan sekedar formalitas, salam, 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 tetapi deklarasi atau pernyataan damai yang ada di dalam hati kita. Mereka memilih interaksi, menutup interaksi dengan doa keselamatan, bukan dengan cacian atau permusuhan. Kita setelah berdebat saling saling menyumpahi gitu ya. Meskipun kita berbeda pendapat, sudah disampaikan, di hati kita tetap salam. Kalau orang sudah dinasihatin, tetap aja bandel gitu ya. Dalam hati kita salam, artinya doakan dia agar kembali ke jalan yang benar. Bukan kita jadi memusuhi dia gitu. Itu prinsip dalam agama kita. Jadi kata salam itu bukan berarti kita pro dia, tapi hati kita yang damai, kita mendoakan dia, orang lain, walaupun orang lain dalam perbuatan yang tidak benar. Dalam konteks masyarakat, ini adalah kemampuan untuk mengakhiri konflik tanpa memperpanjang luka. Kita berbeda, tapi nggak usah semakin jurang luka diperbesar. Ya. La nabtaghil jahilin. Baik, kita perhatikan. Nah, mungkin ini bisa salah paham kalau hanya diartikan secara tekstual ya. Kami tidak ingin berurusan dengan orang bodoh. Setelah orang bodoh gitu. Dasar orang bodoh. Bukan di situ maksudnya. Kami tidak mau dia berbicara dengan orang bodoh. Bukan itu. Yang dimaksud jahilin bodoh di sini bukan kurang pengetahuan, S1, S2, S3 mungkin profesor gitu. Ya, jahil di sini sekali lagi bukan jahil bodoh intelektual, melainkan sikap keras kepala, arogan, sombong ya, enggan menerima kebenaran. Ya kalau ketemu jahil itu ya kita jangan mau ladenin lagi orang jahil. Kedudukan apa, tingkat sosial mereka apa, tapi kalau dia jahil, keras dengan kesalahannya ya, kita jangan terjebak di situ. Mereka tidak mencari perdebatan dengan orang-orang yang menutup diri dari kebenaran. Jadi jahil di sini artinya menutup dari kebenaran, nggak mau mendengarkan nasihat, nggak mau mendengarkan Al-Quran, nggak mau mendengar nasihat ulama. Dan ayat ini menegaskan bahwa tidak semua konflik perlu diladeni. Itu dia kuncinya ya. Tidak semua konflik harus kita ladeni kalau ada yang ngajak berdebat. Yang harus kita lakukan adalah menjaga iman dan akhlak. Yang lebih utama daripada memenangkan argumen, daripada kita berdebat ya, capek-capek
Kalau memang mereka anti kebenaran, ya kita tahan diri aja, nggak usah didebat, nggak usah dilawan, doain aja dengan salam alaikum. Mari kita lihat secara kekinian ya. Jadi ayat ini menggambarkan sikap kedewasaan iman dan akhlak dalam menghadapi ucapan sia-sia atau provokatif. Contoh ayatnya, contoh nyata terlihat ketika seseorang berada dalam forum diskusi atau media sosial, lalu menjumpai perdebatan yang penuh caci maki, ejekan, tuduhan tanpa dasar. Bukan seringkali orang banyak keluar dari WA group karena perdebatan nggak jelas. Ia memilih tidak terpancing emosi, cool aja, tenang aja, kalau ada yang beda pendapat biarin aja gitu ya mesti. Ia tidak terpancing emosi, tidak membalas dengan kata-kata kasar, dan tidak memperpanjang perdebatan yang tidak membawa manfaat. Dengan tenang ia mengambil jarak, menjaga etika, dan fokus pada hal-hal yang lebih baik. Udah, saya memikirkan yang baik-baik aja. Seolah-olah berkata dengan sikapnya, setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing. Ya, ketika kita berdebat dalam medsos ya, kita sudah sampaikan sikap pemikiran kita, ya sudah, titik gitu, nggak usah dilawan lagi nggak ujung. Di saat itulah kita ucapkan lana amaluna walakum amalukum. Baik, kita sekarang udah jam, mari kita lanjutkan, boleh dilanjutkan. 2 ayat lagi ya. Tadaburnya mungkin dibaca sendiri, silahkan kita lihat aja sebentar. Kemuliaan iman tampak dari cara merespon keburukan ya. Kalau kita mau mengukur iman kita, bagaimana ketika kita merespon keburukan dari tetangga, kadang-kadang kan ya, keburukan dari saudara, keburukan dari teman gitu, gimana gitu. Tidak semua perbedaan harus diselesaikan dengan debat. Ya banyak sekali perbedaan, jangankan dari orang lain, dengan istri, dengan anak, dengan saudara, dengan satu organisasi, sesama jamaah, yang bisa diselesaikan dengan debat, saling menyampaikan pendapat saja. Tegas dalam prinsip, lembut dalam sikap. Di sini milik kami, amal kami menunjukkan keteguhan. Ya, aku bertanggung jawab terhadap apa yang saya yakini. Jadi lembut dalam sikapnya. Inilah keseimbangan akhlak dalam Islam. Kemudian menjaga iman, kadang hujan ya. Alhamdulillah, berarti harus lama lagi di sini. Kalau keluar juga kehujanan kan ya. Yang kuat menjaga iman kadang berarti menjaga jarak. Nah, ini yang seringkali kita tidak mau. Menjaga jarak, kita tidak masuk dalam perdebatan kosong, kotor ya. Itu juga tanda iman. Gak usah kita masuk ke dalam perdebatan yang tidak berarti itu. Seringkali kita mau dianggap, atau kita menunjukkan kita paling tahu juga ya, datang ke satu perdebatan yang debat kusir, padahal kita juga berbusa-busa meladeni mereka. Ya, kita harus menjaga diri dari itu. Tidak berurusan dengan kebodohan adalah strategi spiritual agar hati tetap jernih dan tidak terseret dalam kehancuran. Ada orang sedang mencaci maki misalnya, sedang menggunjing, kita langsung ikut meramaikan gitu. Berarti kita tidak menjadi ahlak, sama juga dengan mereka. Gitu. Penutup potret mukmin yang matang secara spesial, secara spiritual. Ayat 55 menjadikan klimaks ya dari rangkaian ayat 55 sampai 51. Bahwa mukmin yang menerima wahyu dengan sadar maka akan bersabar, akhlaknya akan mulia, akan dermawan, dan mampu menjaga martabat diri dari kebodohan, ejekan, provokasi, dan sebagainya. Baik, kita ke bagian kedua dari ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta. Ini
wacananya kita alih ya. Tadi 55 sudah selesai tentang iman. Ayat ke-56 ini berbicara tentang hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang dia kehendaki, dan dia lebih mengetahui siapa orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat ini perlu kita pahami betul. Coba kita penggal-penggal. Karena ini penting kita sebagai pribadi, sebagai orang tua, sebagai dai, orang yang menyuruh pada kebaikan. Innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai. Ayat ini turun sebagai penghiburan sekaligus penegasan kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun beliau adalah pembawa wahyu dan manusia paling mulia, yang harus jadi catatan, dia manusia yang paling mulia, tapi tidak bisa memberi hidayah, apalagi kita sebagai manusia biasa. Beliau tidak memiliki kuasa mutlak atas hidayah hati manusia, bahkan terhadap orang yang paling beliau cintai. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa ayat ini berkaitan dengan wafatnya paman beliau Ali bin Abi Thalib yang sangat beliau cintai. Hal ini menegaskan bahwa cinta, kedekatan, dan jasa tidak otomatis melahirkan hidayah. Enggak mentang-mentang kita dekat dengan Habib, dengan orang kiai, lantas kita jadi Habib, jadi kiai. Enggak, belum tentu. Ayat ini menghancurkan anggapan bahwa hidayah bisa dipaksakan melalui hubungan sosial atau kekuasaan atau kedudukan. Walakinnallaha yahdi may yasha, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Hidayah adalah hak prerogatif dari Allah. Namun kehendak Allah tidak bersifat sewenang-wenang. Bukan mentang-mentang Allah yang punya gitu langsung kasih ke siapapun, bukan. Allah memberi hidayah pada mereka yang membuka hati, mencari kebenaran. Siapapun dia, bisa dari Hindu, bisa dari Kristen, bisa dari Yahudi, akhirnya ketemu juga kebenaran. Dan bersedia menundukkan kepalanya di depan kebenaran. Imam At-Tabari menjelaskan bahwa kehendak Allah berjalan seiring. Nah, ini yang harus kita paham, termasuk kita ya. Allah, kita juga masih perlu dan selalu mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Artinya kita masih perlu hidayah. Tapi hidayah itu tidak serta-merta begitu aja. Oleh karena itu Imam At-Tabari menjelaskan bahwa kehendak Allah itu seiring dengan ilmunya tentang kesiapan hati kita. Siap nggak hati kita untuk menerima petunjuk atau kebenaran? Allah mengetahui siapa yang pantas menerima cahaya hidayah dan siapa yang menolaknya dengan kesombongan. Nah, Allah tahu siapa yang hatinya sudah siap terbuka. Dan ternyata Allah tahu bahwa kita yang ada di sini sudah siap untuk menerima ayat-ayat ini. Ayat ini menenangkan hati pada para dai dan orang tua. Tugas manusia adalah menyampaikan dan mencontohkan, bukan memastikan hasil. Orang tua memberi contoh, orang tua mengajari, tapi itu bukan jaminan hasil dan harus terima. Yang salah adalah kita tidak mengajari dan tidak memberi contoh, itu kesalahan kita. Kalau kita sudah memberi contoh, mengajari anak, mengajari istri, sudah serahkan pada Allah hidayahnya. Jadi tidak usah merasa bersalah. Anaknya Nabi Nuh bukan tidak beriman juga. Istrinya Nabi Lut tidak beriman juga. Anaknya Nabi Sulaiman yang hebat, anaknya kafir juga. Dan mereka tidak disebut wah Nabi Sulaiman tidak berhasil, Nabi Nuh tidak berhasil, Nabi Lut tidak berhasil. Itu supaya kita tenang dalam beriman itu, tidak gundah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia
lebih mengetahui siapa yang orang yang dapat petunjuk, yang mendapat petunjuk. Penutup ayat ini menegaskan bahwa Allah Maha mengetahui kondisi batin manusia. Itu artinya Allah tahu batin kita, bahkan sudah berniat, saya mendengar tadabbur gitu. Allah tahu. Jadi yang tidak ada batinnya siap yang nggak mau datang, nggak bakalan. Jadi yang dimaksud Allahu a'lamu bil muhtadin adalah Allah mengetahui kondisi batin kita. Kemudian Allah ngasih hati kita keinginan, kekuatan ke kita untuk melangkah. Allah tahu. Termasuk ada niat nggak? Misalnya untuk mendengarkan. Jadi bukan mendengarkan kata-kata saya, yang mendengarkan ini mendengarkan Al-Quran gitu. Kemudian jujur dan siap menerima kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Apa yang baik, apa yang tampak baik di mata manusia belum tentu demikian di sisi Allah, atau sebaliknya. Imam Ibnu Katsir menegaskan bahwa ilmu Allah meliputi siapa yang akan menerima hidayah dan siapa yang berpaling, tanpa menghilangkan tanggung jawab manusia atas. Jadi Allah itu tahu siapa yang sudah siap menerima hidayah. Artinya mencari kebenaran adalah tanggung jawab orang per orang. Jadi apa Bapak bertanggung jawab terhadap orang-orang yang tidak mendengarkan Al-Quran? Tidak. Tanggung jawab kita masing-masing. Dan itulah yang disebut hidayah yang kita minta, ya, di antaranya yang kita minta. Mari kita tadabburi. Hidayah bukan hasil paksaan tetapi anugerah Allah. Ayat ini mengajarkan bahwa sebesar apapun usaha dan cinta manusia, hidayah tetap milik Allah. Sudahkah siap? Jadi kenapa Abu Thalib tidak mendapat hidayah misalnya dari sisi manusia? Karena dia tidak siap. Dia takut kehilangan nama, tercoreng di kalangan, kan dia ada orang tokoh terhormat di kalangan Quraisy. Mungkin di ayat yang lain nanti akan ada baca kenapa orang menolak kebenaran. Ini membebaskan manusia dari rasa putus asa sekaligus dari sikap merasa paling berjasa. Nah, karena hidayah adalah dari Allah, kita akan terhindar dari dua hal. Satu, merasa bersalah kalau kita menasihati dan tidak berhasil. Yang kedua, jangan pernah merasa itu karena aku, makanya dia jadi orang lain. Karena hidayah itu intinya dari Allah. Kita hanyalah melaksanakan perintah Allah. Gitu. Jadi satu, tidak merasa putus asa. Yang kedua, tidak merasa berjasa. Kan kita sering kali itu kan gara-gara gua. Coba kalau nggak karena gua, dia sengsara tuh gitu. Sering kali gitu. Mending kita tadabburi. Hidayah bukan karena hasil paksaan, tapi anugerah Allah. Tugas manusia adalah menyampaikan, bukan memastikan hasil. Nah ini juga perlu kata-kata pendek ya. Tugas kita apa? Menyampaikan, memberi contoh, bukan hasil. Yang akan kita dihisab itu tentang kita. Sudah memberi contoh belum? Sudah mengajarkan belum? Hasilnya bukan tanggung jawab kita. Cinta tidak selalu sejalan dengan kebenaran. Ayat ini menegaskan bahwa kebenaran tidak diukur dari kedekatan emosional. Kesetiaan kepada Allah harus berada di atas semua ikatan duniawi. Jadi kita harus berpegang teguhnya sesuai enggak dengan apa yang Allah sampaikan, sesuai enggak dengan Al-Quran. Itulah yang membuat hati kita menyatu. Allah Maha mengetahui kesiapan hati manusia. Manusia menilai dari luar. Masa sih orang yang dekat dengan Nabi nggak beriman gitu ya? Masa terus hidup dengan para habaib, dengan ulama nggak beriman? Atau akhlaknya malah mabuk-mabukan, kan banyak juga. Saya dulu pernah di mana itu, Irian Gunung dulu mah ada villa ya, itu pemiliknya orang Arab, pemiliknya yang punya hotel Sriwijaya Jakarta. Itu kan sebagian dari habaib. Datang di situ apa tuh? Mabok. Tapi bukan berarti harus kita salahkan. Di sini bukan karena kita, di identitas mereka bahwa dia jadi orang salah, bukan juga harus mencaci karena habaib, karena yang bukan, karena dia manusia yang bisa salah ya. Habaib kan karena di keturunan aja. Kalau kelakuannya urusan pribadi masing-masing, jangan dilabelkan wah
ada Habib yang begini. Nggak bisa, karena Habib itu dia memang karena keturunan aja. Sehingga tidak berhak juga kita membenci Habib karena ada satu Habib yang salah gitu ya. Seperti halnya kita jamaah Rizwan Hasanah, ada yang salah, ya bukan berarti kita membenci jamaahnya, orang itunya yang salah memang. Kemudian ayat ini menutup rangkaian dengan tauhid yang murni. Setelah menggambarkan sikap orang beriman, ayat 56 ini mengungkapkan pondasi. Semua itu terjadi bukan karena kehebatan manusia, tapi karena anugerah hidayah dari Allah. Itulah kenapa kita diwajibkan memohon terus, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Karena hidayah itu hanya dari Allah. Tapi tadi kita jadi paham juga, hidayah itu akan sampai ketika hati kita membuka diri. Atau ketika kita mengusahakan. Gak mungkin hidayah itu masuk ke dalam hati kita, tapi kita membenci Islam, membenci Quran, membenci hadis, yang gak bakalan kena hidayah itu. Ayat yang terakhir. Oh, ayat yang tadi saya ceritakan ternyata di ayat 57 nanti kita. Apa yang menghalangi seseorang tidak beriman? Wa qalu inna tabi'il huda ma'aka nutakhattab min ardina. Awalam numakkil lahum haraman aminan yajba ilaihi tamaratu kulli syai' rizqan min ladunna walakin aktsarahum la ya'lamun. Dan mereka berkata, jika kami mengikuti petunjuk bersamamu, jika kami mengikuti engkau ya Muhammad, niscaya kami akan dirampas dari negeri kami. Bukankah kami, nah ini kata Allah, jadi takut dirampas ya. Kemudian Allah menjelaskan, bukankah kami telah menempatkan mereka di negeri yang suci, haram, yang didatangkan kepada mereka berbagai macam buah-buahan sebagai rezeki dari sisi kami. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nah ini dari zaman dulu, zaman sekarang, itu coba padang pasir ya. Tapi kalau kita ke sana sekarang kan, apa yang nggak ada sih makanan buah-buahan daripada di kita banyakkan di sana. Mari kita lihat. Wa qalu inna tabi'il huda ma'aka nutakhattab min ardina. Ini yang perlu kita cermati. Dan mereka berkata, jika kami mengikuti petunjuk bersamamu, niscaya kami akan dirampas dari negeri kami. Ayat ini mengungkap alasan duniawi dibalik penolakan iman. Rasa takut kehilangan keamanan, kekuasaan, dan stabilitas ekonomi. Kaum Quraisy bukan tidak memahami kebenaran, apalagi bahasa Arab ya, sama-sama ngomong Arab ya. Kalau kita mungkin gak paham bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Tapi mereka tidak menolak kebenaran karena takut pada konsekuensi, akibat sosial dan politik jika mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mari kita lihat pendapat Ibn Katsir bahwa kekhawatiran ini bersumber dari anggapan bahwa mereka jika beriman akan menghilangkan perlindungan sosial, akan terusir dari lingkungannya ya. Buat mereka lemah di hadapan kabilah, terpisahkan, terpinggirkan. Ketakutan ini menunjukkan bahwa dunia lebih mereka cintai daripada kebenaran. Jadi mereka memang lebih mencintai posisi di tengah kaum Quraisy daripada menerima kebenaran dari Nabi Muhammad SAW. Mari kita ambil contoh masa kini. Ketika seseorang mengetahui kebenaran ajaran agama, tetapi enggan mengikutinya karena takut kehilangan keamanan duniawi, kan gitu.
Banyak ya orang takut karena kehilangan posisi, kehilangan pendapatan. Seorang pegawai memilih diam terhadap korupsi demi menjaga pekerjaannya. Nanti kalau saya ngomong-ngomong gitu dipecat kan. Seorang pemimpin menunda keadilan karena khawatir kehilangan jabatan dengan pengaruh. Bukankah itu yang kita lihat? Kenapa tidak berani tegas? Dibiarkan masyarakat beradu mulut, padahal kalau tegas saja pemimpinnya. Ini salah, adili dengan hukum, beres tuh. Kenapa tidak melakukan itu? Karena khawatir kehilangan posisinya dan pengaruhnya. Selama pelajar atau mahasiswa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang menyimpang agar tidak dikucilkan. Ya karena temannya pemabok, dia juga harus mabok. Atau sekarang kan mungkin di kalangan mahasiswa ya udah pergaulan bebas. Kalau nggak ikut ya nggak punya teman gitu. Dikucilkan. Gara nggak sama-sama nyabu ya nggak ada teman. Gitu. Demikian pula usaha yang memahami keharaman riba tetapi melakukannya karena takut rezekinya berkurang, atau bagian masyarakat yang menolak nilai agama hadir di ruang publik karena alasan menjaga stabilitas. Makanya jangan ngadain maulid katanya, nanti menyinggung umat lain gitu kan. Jangan ceramah pakai toa, nanti kedengaran orang lain, menyinggung tetangga kita yang beragama yang lain gitu ya. Padahal kita berhak untuk menunjukkan identitas kita, dan mereka pun menunjukkan identitas mereka. Ya, saudara situ yang minoritas, saya ke Medan itu di sana kan kayak namanya gereja itu kayak musola ya, tiap RT gitu. Ya mereka menunjukkan eksistensinya. Bagaimana orang Islam ya, ya harus menerima lah, karena mereka hidup di tengah pemenut semacam itu. Dan dari mana? Dalam semua contoh ini kebenaran sebenarnya dikenali ya, tahu, tapi ditolak bukan karena diragukan, melainkan karena dianggap mengancam kenyamanan, penerimaan sosial, kekuasaan, dan rasa aman. Sebuah sikap yang mencerminkan ucapan kaum Quraisy. Jika kami mengikuti petunjuk bersamamu, niscaya kami akan dirampas dari negeri kami. Jadi takut, persoalannya takut gitu ya. Ayat ini sangat relevan sepanjang zaman. Banyak orang yang menunda ketaatan bukan karena ragu pada kebenaran, tetapi karena takut kehilangan kenyamanan hidup. Ini mungkin yang kita rasakan. Barangkali tahu ya, masing-masing kita ya, karena berbeda apa masalahnya. Awalam numakillahu haraman aminan, bukankah kami telah menempatkan mereka di negeri yang suci dan nyaman, yang aman. Allah membantah kekhawatiran mereka dengan mengingatkan. Allah membantah, tidak, dengan ketaatan kepada kebenaran tidak akan mengubah sebenarnya kenyamanan mereka atau posisi mereka. Allah membantah kekhawatiran mereka dengan mengingatkan nikmat yang sudah nyata, keamanan tanah haram di tengah jazirah Arab yang penuh konflik. Dari dulu tuh konflik ya, antara suku, antara kabilah, konflik. Tapi khusus di Mekah mereka aman, nggak ada konflik. Justru mereka di situ didatangi dalam keadaan aman. Mekah justru menjadi wilayah yang aman dan dihormati oleh seluruh penduduk Arab. At-Tabari menegaskan bahwa keamanan itu bukan hasil kecerdikan orang Quraisy, tetapi murni karunia Allah. Mereka menikmati stabilitas tanpa menyadari sumber sejatinya. Siapa yang membuat aman itu? Kekayaan alam Indonesia itu bukan karena para pemimpin kita, tapi Allah yang menyediakan kekayaan alam negeri kita, walaupun digunakan semena-mena. Itu seringkali kita melihat diri kita, negara kita kaya, tapi tidak ingat siapa yang membuat negara kita kaya. Ayat ini mengajarkan bahwa seringkali manusia takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya dijaga oleh Allah, bukan oleh kekuatan sendiri. Gitu ya. Sering kita takut, padahal rasa aman itu sudah dijaga sama Allah.
Yujba ilahi samaratu kulli syai'in rizqan min ladunna, yang didatangkan kepadanya berbagai macam buah-buahan sebagai rizki dari sisi kami. Padahal Mekah adalah wilayah yang tandus, kita tahu. Tapi Allah mendatangkan rezeki dari berbagai penjuru. Ini adalah bukti nyata bahwa Allah mampu menjaga rezeki dan keberlangsungan hidup mereka bahkan tanpa sebab-sebab material yang kuat. Ibn Katsir menekankan bahwa rizqan min ladunna menunjukkan rizki yang datang langsung dari kehendak Allah, bukan semata hasil strategi dagang Quraisy. Nah, kita kembalikan, kita cerminkan, refleksikan diri kita. Rizki yang sampai kepada kita bukan semata-mata usaha kita. Hakikatnya adalah dari Allah. Itu yang sering kita lupa. Ayat ini menyingkap paradoks, kontradiksi ya. Menikmati nikmat dari Allah tetapi takut mempercayai janjinya. Kita menikmati, tapi kalau ada janji kan takut. Dan semacam ini. Inna syaitan ya'idukumul faqr. Setan itu selalu menjanjikan awas miskin, awas miskin, awas miskin. Sementara Allah menjanjikan kekayaan dan ampunan. Bukan sekedar kekayaan, ampunan. Sementara kalau setan, banyak orang yang takut. Awas, 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 awas gitu kan. Padahal Allah justru menjanjikan sebaliknya. Bukan sekedar karunia tetapi ampunan. Baik, walakin aktsarahum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ketidaktahuan di sini bukan karena kurangnya informasi, melainkan karena kegagalan membaca kenyataan dengan iman. Mereka melihat sebab-sebab lahiriah tetapi tidak pada pengatur sejatinya. Kita melihat kalau rezeki itu dari dia, dari orang, dari usaha ini, tapi tidak pernah melihat bahwa itu dari Allah. Itu kesalahannya. Ayat ini menegaskan bahwa kebodohan yang paling berbahaya adalah ketidakmampuan mengenali sumber nikmat dan keamanan. Ya, kita jahil itu karena kita tidak tahu sumber nikmat itu dari Allah. Kenapa kita sehat? Kenapa sekarang nyaman? Karena Allah kasih kesehatan, kenyamanan, rezeki. Itu yang sering kita lupa. Mari kita tadabburi. Nanti penutupnya mungkin bisa, karena sudah 6:30. Penolakan terhadap kebenaran sering lahir dari rasa takut kehilangan dunia. Banyak orang tidak menolak iman karena ragu, tapi karena khawatir pada dampak sosial, ekonomi, dan politik. Yang kedua, keamanan sejati berasal dari Allah, bukan dari kompromi terhadap kebenaran. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa kebenaran yang mereka nikmati, keamanan yang mereka nikmati adalah karunia-Nya, bukan hasil pengingkaran. Bukan karena dia tidak mau beriman atas aman, bukan. Keamanan itu karena Allah yang berikan. Rezeki tidak berkurang karena ketaatan. Mungkin ini yang perlu lebih ditekankan. Ayat ini membantah anggapan bahwa mengikuti petunjuk akan menghilangkan rezeki. Justru Allah lah pemberi rezeki dari arah yang tidak disangka. Kalau saya sholat nanti kurang nih, dikucilkan. Kan seringkali pas waktu rapat, waktu datang waktu sholat. Atau kalau datang negosiasi, dia lagi sholat, itu waktu sholat. Kita pilih yang mana? Seringkali kita kalah. Ya. Jadi rezeki itu tidak berkurang karena ketaatan. Mungkin karena kita sholat justru proyek kita berhasil. Itu yang sering kita abaikan. Bukankah orang yang sering sholat duha lebih nyaman hidupnya daripada orang yang tidak sholat duha? Ya berarti ketaatan itu tidak menyebabkan orang berkurangnya rezeki. Yang keempat, ketakutan adalah ujian keimanan. Siapa yang lebih dipercaya, siapa yang lebih dipercaya, dunia yang tampak atau janji Allah yang pasti. Dunia yang tampak di depan kita atau janji Allah yang pasti. Janji Allah itu pasti. Dan pastinya tidak harus kita tunggu.
Karena janji Allah ibarat pastinya seperti matahari terbit, kan nggak usah lihat jam terus, kapan jam sekian gitu. Apa yang dijanjikan Allah itu pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Seringkali kita lupakan. Yang nampak mungkin sekarang ganteng, besok udah tua. Sekarang cantik, besok udah tua. Sekarang kaya, besok sudah miskin. Bukankah sering melihat itu? Orang sekarang lagi hebat-hebatnya dulu, tapi sekarang miskin semiskin-miskin. Padahal janji Allah yang tidak pernah meleset. Ayat ini menguji kejujuran iman manusia. Yang kelima, ketidaktahuan paling berbahaya adalah lupa kepada Allah. Itu aja. Bodoh secara pendidikan mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau orang bodoh lupa kepada Allah, itulah yang paling rugi. Mereka tahu fakta, tahu kekayaan, tahu status, tahu jabatannya, tetapi tidak memahami makna bahwa itu adalah amanah. Ini adalah kebodohan yang menyebabkan manusia menolak hidayah meskipun bukti sudah jelas. Itu mungkin ya yang bisa disampaikan, mudah-mudahan. Sebagai penutup mungkin karena enggak buat teksnya. Kalau penutup sebagainya ini aja dari pembawa acara tadi lupa membuka. Nah, kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mau silahkan penutup ke bagian pembawa acara tadi lupa. Biar sekaligus. Nanti pembukaan dan menutup pembawa acara biar. Ya, sambil menutup. Menutup. Pada akhirnya rangkaian ayat 51 sampai 57 surat Al-Qasas membawa kita pada satu kesadaran mendasar asal utama manusia di hadapan kebenaran bukan bertahan pada kurangnya